Shalom adik-adik. Puji Tuhan kita masih sempat bisa bertemu kembali walaupun masih belajar dari rumah. Bapak harap kita semua selalu sehat dan selalu semangat dan dalam mengikuti pembelajaran ini. Pelajaran kita hari ini adik-adik, kita akan belajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Sebelum kita memulai pelajaran kita, alangkah baiknya saya akan pimpin doa untuk kita masuk hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini di mana Tuhan kami memulai pelajaran kami, yaitu pelajaran pendidikan agama Kristen. Mana Tuhan dalam pelajaran ini kami dapatkan juga yaitu hambamu menyampaikan pelajaran ini kepada anak sekolah. Tuhan biarlah terberkati melalui pelajaran ini Tuhan. Kami mempersiapkan diri kami, hati kami untuk pelajaran ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, kita akan belajar hari ini yaitu tentang judul mengenal gerejaku. Bahan Alkitab yaitu pertama Yohanes 17 ayat 18 sampai 21, Kisah Para Rasul 15 ayat 1, 1 Korintus 1 ayat 10 sampai 13, 1 Korintus 12 ayat 9 sampai 27 dan Yeremia 29 ayat 4 sampai 7. Oke, adik-adik semua, apakah sudah siap untuk alat-alat tulisnya? Apakah sudah ada Alkitab dan buku? Oke. Kalau sudah siap, kita akan mengenai tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita yaitu memahami bahwa ada bermacam-macam gereja di dunia ini yang dilahirkan dari berbagai umatnya di dunia ini, yang bergumul untuk menjadi saksinya yang setia. Bagian pertama, dengan mengenal gereja, mengenal bahwa ada bermacam-macam gereja di dunia, siswa dapat menjelaskan gereja dilahirkan berbagai perpecahan. Kedua, siswa dapat menjadi saksi yang setia. Poin yang pertama kita akan masuk yaitu gereja yang terpecah-pecah. Perpecahan pertama. Pada perjamuan terakhir bersama murid-muridnya, Tuhan Yesus berdoa agar murid-muridnya dan semua pengikutnya tetap bersatu. Dalam doanya, Tuhan mengatakan, supaya mereka semuanya menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam Aku, dan Aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku. Yohanes 17 ayat 21. Tampaknya Tuhan Yesus sudah menyadari bahwa akan terancam perpecahan. Doanya menunjukkan bahwa kesatuan murid dan pengikutnya sangat penting, karena itu mencerminkan kesatuan Yesus dengan Bapanya di surga. Dengan kesatuan itu juga para murid memberikan kesaksian mereka kepada dunia. Namun, dalam kenyataan gereja pertama terjadi perpecahan. Ada tertulis dalam Kisah Para Rasul 15. Karena masalah sunat, sehingga muncul pertanyaan, apakah orang-orang bukan Yahudi yang ingin menjadi Kristen harus menjadi
Yahudi dan disunat. Jadi anak-anak, akibatnya konflik ini muncul anak-anak. Jadi ada dua kubu yang saling bertentangan. Yang pertama yaitu kelompok Petrus dan Yakobus dan kelompok Paulus. Kubu Petrus dan Yakobus menuntut orang Yahudi yang ingin menjadi Kristen harus disunat dan wajib menjalankan seluruh hukum Taurat. Kubu Paulus yang berpendapat bahwa menjadi pengikut Kristus atau Kristen tidak perlu menjadi Yahudi terlebih dahulu. Mereka dapat langsung datang kepada Kristus dan tidak perlu dibebani apapun dengan aturan-aturan atau Taurat. Karena itulah pada tahun 50 Masehi diadakan persidangan di Yerusalem yang dikenal sebagai Konsili Yerusalem atau disebut Konferensi Apostolik. Pada akhir persidangan tersebut ada beberapa dicapai dengan kesepakatan dengan memperlakukan peraturan minimal untuk orang Kristen harus menjauhkan diri dari. Yang pertama ada yaitu makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Yang kedua darah. Yang ketiga daging binatang yang mati dicekik. Yang keempat percabulan. Keempat peraturan ini dianggap cukup untuk seorang Kristen sehingga menjadi Kristen tidak berarti menjadi Yahudi terlebih dahulu. Selanjutnya materi kedua yaitu mengenai perpecahan perdana berikutnya. Perpecahan yang diselesaikan di Yerusalem bukanlah yang terakhir. Ternyata banyak perpecahan lainnya. Contoh di Korintus terjadi perpecahan ketika orang saling berkelompok berdasarkan rasul-rasul tertentu atau golongan Paulus, golongan Apolos, Kefas atau Petrus, bahkan golongan Kristus. Mereka menganggap pimpinannya paling hebat daripada yang lain. Berikutnya, ada perpecahan lain yang muncul di Korintus. Ada yang membanggakan diri berdasarkan karunia roh. Ada tertulis di 1 Korintus 12 ayat 9-27. Ada yang bangga karunia mujizat, membedakan bermacam-macam roh, dan lain-lain. Dan Paulus menegur jemaat di Korintus dan membandingkan mereka dengan tubuh kita yang mempunyai berbagai anggota, yang mempunyai tugas dan peran masing-masing yang saling melengkapi. Selanjutnya anak-anak, pada tahun 1054 terjadi perpecahan antara gereja Katolik Timur atau gereja Ortodoks dengan gereja Katolik Roma atau gereja Barat. Karena gereja Barat menambah kata filogui dalam pengakuan iman Nicea Konstantinopel, sehingga kata-kata kami percaya kepada Roh Kudus yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak dirasakan oleh gereja Timur sebagai suatu pelecehan terhadap Roh Kudus dan menjadikannya lebih rendah dan tidak sejajar lagi dengan Sang Anak. Yang selanjutnya, perpecahan lainnya terjadi tahun 1517 ketika Martin Luther memakukan 95 dalilnya di pintu gereja Wittenberg.
yang isinya mengkritik praktik-praktik yang dilakukan gereja Katolik saat itu, seperti penjualan surat pengampunan dosa, pengampunan religiu orang-orang kudus untuk meningkatkan kesepakatan untuk lepas dari api penyucian, dan menghasilkan 3 doktrin reformasi, yaitu sola fide, hanya iman, sola gratia, kasih karunia Allah, sola scriptura, hanya Alkitab. Jadi adik-adik, itu perpecahan perdana di gereja-gereja tersebut. Selanjutnya kita akan masuk ke pokok materi yang ketiga, yaitu kita akan mengenal sejarah gereja di Indonesia. Pertama, pada awal Masehi, kekristenan sudah masuk ke Indonesia di daerah Barus atau Sumatera Utara yang berasal dari Suriah, yaitu kekristenan Nestorian. Kekristenan ini juga muncul di tata cara dan bahasa orang Suriah yang tidak dipahami masyarakat sekitar sehingga terasing. Selanjutnya, pada abad 16, kekristenan masuk kembali ke Indonesia melalui kedatangan bangsa Eropa melakukan imperialisme atau mencari tanah jajahan. Dan selanjutnya di Maluku, orang-orang Kristen membentuk apa yang disebut Indis Church atau Gereja Hindia yang kini berubah nama menjadi Gereja Protestan Indonesia. Selanjutnya adik-adik, kedatangan jendeling atau misionaris atau pengabar Injil yang bekerja di berbagai wilayah Indonesia seperti Gerefor Merde Jindingsbon dan lain-lain, yang umumnya melahirkan gereja-gereja beraliran Calvinis seperti gereja GKJ, GKJW, GKI, GPIB. Selanjutnya, lembaga pengkabaran Injil dari Jerman yang bekerja di tanah Batak, Nias, Kepulauan Mentawai dan Kalimantan yang melahirkan gereja beraliran Lutheran Indonesia seperti gereja HKBP, GKPS dan lain-lainnya. Selanjutnya, Evangelis Misioner in Southwest Land atau IMS yang melayani di Sulawesi, Bali, Halmahera. Selanjutnya, lembaga pengabaran Injil dari Amerika Serikat yang bekerja di Indonesia yang melahirkan gereja beraliran Metodis atau Gereja Metodis. Dan selanjutnya, lembaga-lembaga lain kebanyakan dari Amerika Serikat yang masuk ke Indonesia pada abad 20-an, yaitu membawa seperti gereja Pentakosta, Karismatik, Mennonite, Advent, Baptis, Injili, Mormon, Kristus, Christian Science atau ahli ilmu pengetahuan. Untuk menghindari perpecahan antar gereja, maka tanggal 25 Mei 1950 berkumpul 22 gereja Protestan di Indonesia dan mendirikan Dewan Gereja di Indonesia. Sekarang menjadi yaitu PGI atau Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Anggotanya mencapai 88 gereja. Kemudian muncul PGLII, Persekutuan Gereja-Gereja dan Lembaga-Lembaga Injili Indonesia. PGPI, Persekutuan Gereja-Gereja Pentakosta Indonesia.
KWI, Konferensi Wali Gereja Indonesia dari Katolik. Sidang Raya ke-10 Dewan Gereja Sedunia. Acara ini diikuti oleh PGI, PGGPI, PGLLI, PBI, Gereja Ortodoks, Bala Keselamatan, Gereja Masehi Advent Hari ke-7, dan semua keuskupan Gereja Katolik Roma di Indonesia. Acara ini merupakan pesta rohani yang menunjukkan harapan dan semangat baru untuk bersatu. Bersatu tidak berarti gereja-gereja melebur jadi satu gereja, melainkan bersatu dalam arti satu jiwa dan satu hati melayani kepada sesama demi nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak akan merangkumkan pelajaran hari ini, yaitu ada banyak gereja di dunia. Gereja-gereja umumnya lahir dari perpecahan, padahal Tuhan Yesus tidak menghendaki perpecahan gereja tersebut. Karena hal ini yang akan menghambat kesaksian gereja kepada dunia bahwa Tuhan Yesus telah mendamaikan seluruh umat manusia. Karena itu, gereja-gereja terpanggil untuk mengusahakan persatuan dan kerjasama yang baik antar satu dengan yang lainnya. Gereja juga terpanggil untuk mengusahakan kesejahteraan umatnya di dunia. Ada banyak hal yang telah dan dapat dilakukan oleh gereja, antara lain melestarikan lingkungan, hidup dan berjuang melawan perusakan. Tapi masih banyak tugas lain yang dapat dikerjakan oleh gereja di dunia ini untuk mewujudkan keberpihakan bagi kehidupan dalam manusia. Mungkin itu saja semuanya adik-adik untuk pelajaran kita hari ini.